Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini adalah sesi ketujuh pembahasan kita tentang kitab Matius. Kita baru saja memasuki perjanjian baru. Malam ini saya beri tema dua macam dasar dan pengajaran sesat. Ini diambil dari Matius pasal 7. Jadi pembahasan malam ini adalah satu pasal, yaitu pasal 7 semuanya. Nah, nanti Rabu depan kita akan merangkum pasal 5, 6, dan 7 dengan tema eksposisi kitab Matius pasal 5, 6, dan 7. Eksposisinya, saudara. Ya, nanti saudara akan lihat bagaimana yang dimaksud eksposisi. Sebab kalau kuliah STT biasanya diberi tugas untuk bikin eksposisi. Ya, oke, kita siapkan dulu keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menjadi umat yang setia, belajar firman yang benar, lengkap, tekun, sebab firman-Mu adalah pedang roh untuk melawan si jahat yang sangat licik. Terima kasih Tuhan, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ketujuh, kitab Matius, dua macam dasar dan pengajaran yang sesat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan kita sudah menyelesaikan pasal 6 yang lalu. Malam ini kita mulai dengan pasal 7. Saudara. Jadi pengajaran Yesus yang merupakan seri khotbah di bukit, pasal 7. Jadi pasal 7 ini adalah puncak dari ajaran Tuhan Yesus yang merupakan seri khotbah di bukit. Ya, berupa bagaimana kita harus hidup sebagai beretika, sebagai anak kerajaan surga. Sebagai anak Allah. Ya, oke, kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, kita baca dulu Matius 7 ayat 1 sampai 5 ya. Saya bacakan mulai dari ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi kalau kita menghakimi seseorang, kita pasti dihakimi juga dengan cara yang sama. Ya. Ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu sendiri? Ayat 5-nya, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Gitu ya. Nah, ini sering sekali disalah mengerti oleh umat Kristen pada umumnya. Nggak mengerti kata menghakimi. Apa itu menghakimi? Bapak Ibu Saudara tentu pernah punya pengalaman ketika kita berkata, itu kayaknya nggak benar deh. Lalu teman kita bilang, jangan menghakimi. Gitu kan. Nah, kayaknya aku nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Jangan menghakimi. Gitu. Nanti kalau ada seseorang melontarkan kritik terhadap khotbah pendeta, misalnya, jangan menghakimi. Gitu. Itu orang yang tidak mengerti kata menghakimi. Malam ini kita tuntaskan supaya kita tidak terjebak dalam praktek yang salah. Sebab kalau orang tidak mengerti arti kata menghakimi, hidupnya nggak benar juga. Ya, oke. Di sini dikatakan jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Menghakimi di sini dipakai kata krinete. Krinete dari akar kata krino. Ya, krino itu kata kerja. Artinya apa? Artinya to decide, memutuskan, membuat keputusan. Yang lain,
To come to a conclusion, membuat kesimpulan, ya. Yang lain lagi, pass judgment upon, jadi menghakimi. Sekali lagi ingat, kalau kita baca Alkitab, jangan membacanya hanya harafiah atau letterless saja. Kita harus mengerti konteksnya apa ini. Kok kita dilarang menghakimi? Konteksnya apa ini? Gitu ya. Nah, makanya malam ini semua harus mengerti tentang menghakimi apa. Yesus menyerukan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tuhan Yesus menekankan pentingnya introspeksi diri sendiri sebelum kita menilai orang lain. Itu dengan jelas kalau kita baca tadi dari ayat 1 sampai 5 tadi, ya kan? Ayat 3-nya, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Kalau dalam peribahasa yang sering kita dengar dari kecil, yang tidak dari Alkitab, itu peribahasanya gini, kuman di seberang lautan nampak, tapi di depan mata kita yang besar tidak nampak. Gitu, ya. Nah, itu sama. Orang suka menunjuk orang lain itu salah, tapi dirinya sendiri yang salah sebenarnya. Nah, ini parah nih. Jadi, sebelum kita menilai orang lain, harus introspeksi diri dulu, ya. Jangan-jangan kita lebih parah daripada orang yang kita tunjuk. Dan itu saya lihat di dunia ini seringkali begitu. Kalau orang mulai nyerang orang lain gitu ya, seringkali dirinya sendiri yang salah. Saya sudah lihat, ya. Nah, itu digambarkan dengan balok di mata sendiri nggak nampak. Nah, ini adalah kritik tajam terhadap kemunafikan. Orang munafik itu begitu, saudara. Dia menyala-nyalakan orang. Dirinya sendiri melakukan hal yang sama padahal. Aduh, ini dia. Ya, konteks dari menghakimi di sini adalah tindakan untuk menjatuhkan atau menghukum. Jadi bukan sekedar menilai, mau menjatuhkan orang itu, mau menghukum orang itu, mau menghina orang itu, nah itu menghakimi namanya. Nah, itu ya. Kalau itu tidak boleh, karena hakimnya bukan kita, hakimnya Tuhan. Ya, di sini Tuhan Yesus bukan melarang penilaian moral atau membedakan roh, bukan. Kita harus bisa membedakan itu sesat itu, yang ini yang benar. Kita harus bisa membedakan. Kalau kita tidak bisa membedakan, maka kita ditipu oleh si jahat. Kita pikir semuanya benar. Dengan alasan tidak boleh menghakimi, maka kita diam saja. Tidak berani mengkritik, nanti dianggap menghakimi. Nah, itu salah. Tuhan Yesus malah terang-terangan di depan orang banyak. Kamu keturunan ular beludak, gitu ya. Nah, Rasul Paulus juga sama, tegas. Jadi Tuhan bukan melarang kita untuk menilai, apalagi membedakan roh. Kita harus bisa membedakan, harus bisa menilai. Yang itu sesat, bro. Harus disampaikan, jangan diem aja. Alasannya nggak boleh menghakimi. Salah itu, saudara. Ya. Kalau kita menghakimi, menghukum, nah itu nggak boleh. Ya kita jangan deket-deket dia. Dia itu sombong, dan nah itu menghukum namanya. Menghakimi. Menghukum pribadi, membunuh karakter pribadi seseorang, itu menghakimi. Ya. Intinya adalah menjatuhkan orang lain, itu menghakimi. Kalau menilai boleh, dia itu nggak benar loh. Jangan diikuti ajarannya. Itu bukan menghakimi, saudara. Itu mau menyelamatkan banyak orang supaya tidak tertipu oleh ajaran sesat itu. Gitu. Jadi beda. Tujuannya apa? Tujuan menghakimi, menjatuhkan, dan supaya orang tidak selamat atau menderita. Tapi kalau tujuan menilai, mengkritik, membuat koreksi, itu beda. Ya, saudara jangan takut menilai seseorang. Nilai saja. Tapi lihat diri sendiri dulu juga. Tapi nilainya harus dengan tulus, bukan dengan mau menghukum, kalau itu menghakimi. Sekali lagi, kita harus bisa membedakan mana benar, mana salah. Roma 12 ayat 1-2. Kita harus mengalami pembaharuan akal budi supaya bisa membedakan manakah kehendak Allah. Yang mana sih kehendak Allah harus bisa membedakan. Yang mana yang sesat, yang mana yang bukan. Harus bisa membedakan. Dan itu bukan menghakimi. Gitu ya. Tetapi melarang sikap menghakimi dengan kemunafikan.
Nunjuk-nunjuk orang lain, dirinya sendiri kayak begitu. Banyak itu begitu. Faktanya, Yesus mengungkap nabi-nabi palsu loh, saudara. Nabi-nabi palsu diungkap. Kamu ya, kayak gitu. Kamu nggak selamat. Nah, jadi harus jelas, ya. Paulus juga menegur keras adanya penyimpangan dalam gereja. Coba kita baca ya, 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 2. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, saudara. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Oh, terang-terangan itu. Dan tidak ada yang mengatakan itu, menghakimi itu Rasul Paulus. Bukan. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Parah ini. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Bayangin kalau kita mengatakan orang itu sombong. Jangan menghakimi itu. Bukan. Ya, kalau kita maksudnya menegur supaya bertobat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dengan perasaan dendam, mau menjatuhkan orang, nah itu menghakimi. Ada unsur menghukum, saudara. Bukan sekedar membedakan. Ya, itu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah hakimnya, bukan kita. Jadi kita tidak boleh menghukum seseorang. Begitu ya. Ini hal menghakimi. Hal menghakimi ini sangat penting karena manusia cenderung menghakimi. Oke, berikutnya. Ya. Ayat 6, di situ, di ayat 6 ini, Tuhan Yesus mengajar, jangan memberikan yang kudus kepada anjing atau babi, kira-kira gitu ya. Sebab babi adalah binatang yang haram, tidak kudus menurut hukum Taurat. Ulangan 14 ayat 8. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita jangan mengajarkan firman Tuhan kepada orang yang tidak mau menerimanya atau mengeraskan hati sehingga buang-buang waktu. Jadi kita mengajar, memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, termasuk orang kafir yang belum percaya. Tapi kalau orang itu mengeraskan hati, ngeyel, dan sebagainya, ya sudah, tinggal saja. Jangan buang waktu, saudara. Ya, itu perintah Tuhan itu. Nanti suatu hari kalau dia kira-kira mau mendengar lagi, ya kita beritakan lagi. Tapi kalau dia marah-marah, menolak dengan sengaja, ya sudah, jangan maksa. Karena kita tidak boleh maksa juga kan. Memangnya boleh maksa? Nggak boleh, ya. Harus dengan tulus. Jadi ada waktu dan tempat yang tepat di mana kita bisa menyampaikan Injil. Tetapi tidak kepada mereka yang tidak menghargainya, agar kita tidak melakukan hal yang sia-sia. Gitu ya. Di ayat lain dipakai ilustrasi kebaskan debunya jika orang mengeraskan hatinya. Ini saya bacakan Matius 10 ayat 14 ya. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dari rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Kebaskan debu kota itu dari kakimu. Tinggalin aja. Kita sudah berusaha memberitakan Injil dan sebagainya, malah ditolak. Ya sudah, kan kita nggak bisa paksa. Begitu ya. Nah, soal mengebaskan debu. Mungkin sebagian hanya mengerti bahwa itu ditinggal aja gitu ya. Tapi ini ada artinya, saudara. Yang pertama adalah tindakan simbolik akan penghakiman. Di dalam konteks Yahudi, orang Yahudi itu mengibaskan debu dari kaki mereka saat keluar dari wilayah non-Yahudi, ya, atau wilayah kafir. Mereka mengebaskan debu seolah-olah supaya debu kekafirannya jangan ikut sama mereka. Kan mereka mikirnya harafiah tuh, ya. Sebagai tanda bahwa mereka tidak membawa kenajisan dari tanah orang kafir ke tanah Israel. Itu kebiasaan mengebaskan debu. Jadi ketika Yesus menyuruh muridnya melakukan ini di kota Yahudi sendiri, itu di kota Yahudi sendiri loh. Itu adalah teguran yang sangat keras. Mereka dianggap seperti bangsa kafir yang menolak kerajaan Allah. Keluar aja, kebaskan debu. Padahal kan, padahal mengebaskan debu itu biasanya dari daerah orang yang tidak percaya, orang kafir.
supaya kekafirannya tidak ikut. Nah, ini sedang ada di Israel sendiri. Tuhan mengajar, kebaskan debu dari rumah orang itu. Orang itu berarti kafir dengan apa kalimat lain begitu. Yang kedua, kebaskan debu artinya tanda penolakan dan pemisahan diri. Murid-murid tidak perlu memaksa atau berdebat dengan mereka yang keras hati, nggak perlu. Tindakan ini adalah cara menggugurkan tanggung jawab. Berarti sudah bukan tanggung jawabku kan? Sama dengan kalau kita menginjil, saudara. Ditolak, bahkan diancam dan sebagainya. Ya sudah, kebaskan debu. Artinya tanggung jawabku sudah selesai sampai di situ. Yang penting kau sudah dengar, tapi kau menolak, mengeraskan hati. Itu ya. Jadi mereka sudah menyampaikan kebenaran, dan penolakan itu sekarang menjadi urusan antara orang itu dan Allah. Bukan salah kita lagi. Tapi kalau kita tidak mengabarkan Injil, kita bersalah. Makanya ketika kita menyampaikan kebenaran, risikonya ya satu dikatain menghakimi, kedua dikatain nyerang. Ya semua yang negatif ditimpakan pada kita, ya nggak apa-apa. Tapi Tuhan tahu motivasi kita, supaya banyak orang tidak terjerumus pada ajaran yang salah. Kalau kita tidak melakukannya, malah kita berdosa di hadapan Tuhan. Gitu ya. Yang ketiga, itu sebenarnya peringatan dan sekaligus kesaksian. Tindakan itu bukan balas dendam loh, saudara. Kebaskan debu. Melainkan kesaksian profetik bahwa mereka menolak firman. Sama seperti para nabi dulu menyampaikan tanda simbolik sebagai peringatan, demikian pula kebaskan debu adalah peringatan rohani. Kalau kita mengebaskan debu, itu peringatan rohani bagi yang ditinggalkan. Kamu mengeraskan hati, tak kebaskan debu. Gitu ya. Oke, kalau sudah dikebaskan debu, itu urusan orang itu dengan Tuhan. Hati-hati, saudara. Hidup cuma satu kali. Ya. Nah, jadi kita dipanggil untuk memberitakan Injil, tapi bukan memaksakan pertobatan, bukan. Ya, memberitakan ya, tapi tidak memaksakan. Jadi kalau jika ditolak, tetap tinggalkan dengan kasih dan kedewasaan rohani, jangan marah-marah. Yang ketiga, jangan bawa debu penolakan itu, kebaskan debu. Jangan bawa sakit hati, kecewa, luka batin ke tempat berikutnya. Jangan, dikebaskan saja debunya. Debu sakit hati, debu kecewa, debu luka batin, ya kan? Oke, yang berikutnya, ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan juga misi kita. Tuhan tidak membiarkan kita terus dilukai oleh pencobaan, penolakan, maksud saya. Ya udah, tinggal aja, kata Tuhan. Mengebaskan debu bukan berarti menyerah loh, tapi berserah kepada Tuhan. Tuhan ini sudah kulakukan Tuhan, sekarang Tuhan saja yang jadi hakimnya, gitu. Ya, oke. Berikutnya ayat 7 sampai 11. Ini tentang doa yang dikabulkan. Coba kita baca, Saudara. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ingat nih, kalau baca mesti konteks ya. Ayat ini dipakai eh, oleh orang tertentu yang tidak mengerti. Minta aja sama Tuhan, pasti dikasih, pasti kalau dalam nama Yesus. Kan gitu kan pikiran orang-orang itu. Nah, kita harus tahu konteksnya. Saya lanjutkan dulu ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Ya nggak ada dong. Ya nggak ada. Atau memberi ular jika ia minta ikan? Ya nggak ada. Ayah yang baik minta roti, minta ikan dikasih ikan. Tapi ingat, ayah yang baik kalau anaknya minta pisau tajam dikasih nggak? Enggak. Kalau minta ular dikasih nggak? Ya, enggak. Jadi tergantung permintaannya juga. Kalau permintaan itu membahayakan, tidak dikasih. Kalau permintaan itu memberkati, pasti dikasih juga. Begitu, saudara. Jadi permintaan yang sifatnya rohani pasti dikasih oleh Tuhan.
Kan namanya dikabulkan itu tidak langsung detik berikutnya setelah setelah doa, bisa sehari, 2 hari, seminggu, bisa setahun. Tapi Tuhan kabulkan kalau itu kebaikan dan kita mau mengerjakannya. Gitu ya. Nah, ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kan begitu, saudara. Ya. Jadi, mintalah maka akan diberi. Minta sesuatu yang baik. Ini janji luar biasa sebenarnya. Kalau kita minta Tuhan, ajari aku kebenaran. Pasti diajari. Tuhan, jadikan aku konglomerat besok. Pasti tidak diberi. Karena itu akan merusak saudara, karakter saudara. Tuhan jadikan aku apa gitu, enggak diberi. Ya, karena apa? Karena kasih Bapa itu sempurna. Nggak mungkin kasih kita jadi konglomerat besok tiba-tiba gitu. Itu merusak karakter. Ya. Nah, lagi pula kita harus ingat, doa yang benar pasti dikabulkan, tapi doa yang salah pasti tidak dikabulkan. Yakobus 4 ayat 1-3. Memangnya ada doa yang salah, Pak? Ya ada. Makanya baca Alkitab harus lengkap kan? Jangan baca 1-2 ayat. Pasti jarang baca ini. Yakobus pasal 4 ayat 1-3. Perhatikan ini, saudara. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Gitu kan, saudara? Jadi, doa dia kabulkan. Ya, kalau baik. Kalau sudah waktunya juga. Kan Tuhan yang tahu yang terbaik dan tahu waktunya. Nah, gitu, saudara. Ya, oke. Nah, ada aturan emas atau golden rule yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara. Matius 7 ayat 12. Itu inti dari seluruh kitab suci. Ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ayat ini adalah ringkasan seluruh hukum Taurat dan para nabi. Ini adalah prinsip universal tentang kasih dan perlakuan timbal balik yang menjadi fondasi dari etika kita, etika Kristen. Sementara aturan emas dunia, golden rule di dunia ini, jangan berbuat jahat kalau nggak mau dijahati. Nah, kan gitu kan? Tapi golden rule yang Tuhan ajarkan jauh melampaui itu. Secara aktif. Kalau tadi, kalau golden rule-nya dunia, jangan berbuat jahat kalau tidak mau dijahati. Jangan. Jadi golden rule-nya pasif. Jangan. Tapi kalau Tuhan, perbuatlah apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu. Proaktif. Saudara. Ini beda. Ya. Oke. Kemudian ayat berikutnya, ayat 13. Matius 7 ayat 13. Ya. Di ayat 13, di situ dijelaskan ada pintu yang sesak, ada pintu yang luas. Coba saya bacakan ya, ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ada pintu yang lebar, luas jalannya, gampang, tapi ujungnya kebinasaan. Nah, banyak orang maunya begitu. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Karena kalau mau benar, itu sulit. Kalau mau rusak, itu gampang. Kalau mau binasa, itu gampang. Kalau mau selamat, itu sulit. Maksudnya itu. Ya, jadi eh, pintu sempit atau jalan sempit. Nah, itu bedanya. Jalan sempit dan jalan lebar. Kontras sekali, saudara. Ya, jadi ini peringatan buat kita.
Belum tentu yang mayoritas benar, belum tentu yang minoritas itu salah, belum tentu. Ya. Jalan kebenaran seringkali sulit dan sedikit yang menemukannya. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengajar dengan jelas membedakan dua jalur kehidupan dengan konsekuensinya. Menuntut pilihan supaya kita bijaksana. Jalan yang susah, tapi ujungnya selamat. Jalan gampang, lebar, tapi ujungnya binasa. Mau pilih mana? Banyak orang mau hidup gampangan kan? Anak gampang. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Berikutnya ayat 15 sampai 23. Itu tentang nabi-nabi palsu, Saudara. Saya bacakan ayat saya bacakan ayat 15-nya ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Masalahnya mereka menyamar. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan, kita pikir mereka itu nabi benar. Nah, karena mereka menyamar sebagai malaikat terang, kan gitu kan? Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya nggak mungkin, ya kan? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini yang membedakan ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran manapun. Tuhan Yesus mengajar, kasihlah musuhmu. Langsung yang lain terbukti salah, karena tidak ada satu ajaran pun yang mengajar, kasihilah musuhmu. Gak ada. Yang ada, bunuhlah musuhmu, kan? Gitu ya. Nah, jadi ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mengenal apa maksudnya? Mengenal nabi-nabi palsu. Mengenal ajaran yang palsu. Dari buahnya. Saudara. Gitu ya. Nah, kemudian ayat 21 sampai 23. Di situ lebih jelas lagi, Saudara. Kita lihat slide-nya saja ya, biar lebih jelas. Ya, ini, Saudara. Nabi palsu menyamar sebagai domba. Ya domba. Padahal ia serigala yang buas. Dan dari buahnya, kamu akan mengenal mereka. Apa itu? Membedakan ajaran yang sejati dengan bukan itu dari karakter atau tindakan. Apakah konsisten karakternya, tindakan? Apakah menghormati firman Tuhan? Nah, kelihatan sih di situ. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang. Ya. Salah satu ciri eh, ajaran yang benar adalah konsisten. Salah satu cirinya. Ya, jelas ya, saudara ya. Di dunia ini ada banyak nabi palsu, ada banyak ajaran palsu, meskipun kelihatannya rohani. Coba kita lihat berikutnya. Ini, saudara. Di ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini Tuhan Yesus menyindir praktek zaman itu, saudara. Di mana orang Farisi, ahli Taurat, kalau berdoa teriak-teriak, Tuhan, gitu. Adonai, gitu. Nah itu, Tuhan bilang, bukan itu yang masuk surga itu. Bukan yang teriak Tuhan, Tuhan. Yang show biar orang lain tahu, ya rohani. Bukan begitu. Ya, oke. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang melakukan, bukan yang teriak-teriak panggil nama Tuhan. Oke, ayat 22 dan 23. Perhatikan ini, saudara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat yang pertama? Bernubuatnya demi nama Tuhan loh ini. Ya, mengusir setan demi nama Tuhan juga. Mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan juga. Semuanya demi nama Tuhan loh, saudara. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku,
kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara harusnya mengerti ayat ini. Ayat ini bicara ada orang yang selalu panggil Tuhan, Tuhan di mulut. Bahkan ia bernubuat pakai nama Tuhan, mengusir setan pakai nama Tuhan. Itu sebenarnya mengusir roh-roh jahat, saudara. Daimonion, bukan setan terjemahnya. Mengusir roh-roh jahat demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan juga loh. Tapi dikatain Tuhan itu pembuat kejahatan. Kenapa? Nah, yang suka bernubuat mengusir setan dan banyak mujizat ini siapa? Kan hamba Tuhan. Kok bisa dikatakan pembuat kejahatan? Ayat 21-nya tadi jelas, saudara. Ya, karena ia tidak melakukan kehendak Bapaknya yang di surga. Yang dilakukan ini kan kegiatan agamawi ini. Ya, tapi ia tidak melakukan kehendak Bapaknya yang di surga. Motivasinya salah. Melakukan semua itu mungkin untuk kepentingan pribadi, mungkin supaya viral, mungkin supaya terkenal, mungkin supaya dipuja-puja, mungkin apalagi supaya kaya raya, minta persepuluhan misalnya. Tuhan tahu loh isi hati seseorang, ya motivasinya tahu. Jadi percuma melakukan penubuat demi nama Tuhan, mengusir setan pakai nama Tuhan, berbuat mujizat pakai nama Tuhan, itu percuma semuanya. Kalau itu bukan melakukan kehendak Bapa, kan kelihatan melakukan kehendak Bapa atau bukan tuh. Ya. Orang yang melakukan kehendak Bapa nggak berani kutak-kutik ayat firman Tuhan dipelintir-pelintir gitu untuk kepentingan diri sendiri ya, nggak mungkin. Ya, makanya disebut pembuat kejahatan. Kenapa? Karena menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan pribadi. Itulah nabi palsu. Oke, berikutnya. Ya, jadi sangat mudah kelihatan rohani, saudara. Doa berseru-seru, memanggil nama Tuhan atau Adonai, pura-pura bahasa roh, ya, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir roh-roh jahat demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan, melakukan banyak hal demi nama Tuhan. Tapi jika semua itu dilakukan bukan atas kehendak Tuhan, maka sia-sia. Itulah ciri nabi palsu yang melakukan segala sesuatunya untuk kepentingan diri sendiri. Gitu, saudara. Ya, jelas ya. Oke. Nah, ayat 24 dan 25 ada dua macam dasar. Ada dua macam dasar. Yang pertama, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi dasarnya batu nih, yaitu orang yang mendengarkan firman, mengerti dan melakukannya. Ya, jadi harus praktek. Itu diibaratkan rumah yang fondasinya batu. Jadi tahan badai. Ketika terjadi badai kehidupan, ia tahan. Ia bertahan, berdiri. Ya. Nah, beda dengan orang yang mendengar firman, tapi tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh, yaitu yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Fondasi yang lemah itu. Ya, ketika ada ujian tiba, badai tiba, hancur seperti rumah ini karena dasarnya tidak kuat, pasir. Gitu, saudara. Ya. Nah, oke. Berikutnya ini, saudara. Orang yang bijak jadi mendengar dan melakukan firman. Orang yang bodoh mendengar tapi tidak melakukan. Jadi kita bisa menilai diri sendiri aja. Kalau kita mendengar firman mengerti tapi tidak melakukannya berarti kita bodoh. Kalau kita melakukannya berarti kita bijaksana. Ya. Badai yang dimaksud sini adalah ujian kehidupan. Jadi hanya yang dibangun di atas batu yang dapat bertahan. Hanya yang melakukan firman-Nya yang akan bertahan dalam segala badai. Gitu maksudnya ya. Oke, berikutnya. Nah, di Matius pasal 7 ayat 28 dan 29, di situ jelas. Saya bacakan ya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, setelah mengakhiri pengajaran itu, orang banyak takjub, heran, takjub mendengar pengajaran itu. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus mengajar mereka sebagai orang yang
berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Kalau ahli Taurat cuma agamawi, liturgis, syariat agama Taurat yang diajarkan. Nggak pakai kuasa, nggak pakai kasih. Kuasa di situ kuasa kasih, kuasa mujizat, kuasa macam-macam. Bukan agamawi. Makanya orang-orang heran dan takjub. Ya, begitu, saudara. Oke. Rabu depan akan kita lanjutkan dengan kitab Matius ini dengan seperti kesimpulan dari sesi-sesi kita yang lalu, yaitu pasal 5 sampai pasal 7. Itu semuanya adalah khotbah di bukit, khotbah pertanyaannya Tuhan Yesus, tapi dahsyat. Kita akan lihat eksposisinya, eksposisi khotbah di bukit. Gitu ya, saudara ya. Jadi berikutnya kita bisa berdiskusi dan tanya jawab. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi. Saya mau bertanya, Pastor. Sebentar, raise hand. Yang pertama Pak Adriel dulu. Oke, saya mau nanya, Pastor. Kalau Pastor pernah dengar gitu ya, kan mengenai ada pembahasan tentang ajaran sesat nih. Nah, kalau Pastor pernah nonton di Netflix, ini masih dalam satu topik ya. In the Name of God, a Holy Betrayal. Berarti ada apa ya judulnya itu? In the Name of God, a Holy Saya tahu. Betrayal. Oh, Saya tahu. tahu. Di mana pemimpin agama itu menggunakan nama Tuhan secara sembarangan dan yang lebih mengerikan lagi itu gambar yang perempuan di Taman Eden itu dijadikan pertabulan kan di situ. Kemudian ada yang sok tahu sampai Tuhan Yesus datang pada tanggal sekian. Itu kan kayak pemimpin agamanya kayak sok tahu. Nah, ada beberapa orang yang apa ya nama lain dari memuja hamba Tuhan, kultus individu ya. Ya, betul. Kultus Oh, nah, individu. kultus individu dan dari kultus individu tersebut kalau misalnya kita mengkultuskan seorang hamba Tuhan itu ada bahasa Inggris yang mengatakan gini kayak bahasa Inggrisnya bisa dijadikan pantun tuh, those who you idolize sooner you will demonize, Hmm. siapapun yang Anda puja-puja akan Anda, maaf ya, Ya. setan-setan kan. Nah, apakah benar ketika memuja seorang hamba Tuhan maka kita akan kecewa dengan hamba Tuhan, yang akan ada masa di mana kita kecewa dan nganggap hamba Tuhan yang kita anggap sebagai Tuhan itu kita anggap suatu saat kalau mengecewakan kita, kita anggap hamba Tuhan itu sebagai setan. Apakah benar ada kekecewaan kalau memuja hamba Tuhan? Begini, kita tidak boleh memuja hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah gembala yang ditaruh di bumi oleh Tuhan. Kita tidak boleh memujanya. Tapi kita hormat boleh, sesama kan menghormati boleh. Jadi dalam hal ini, contohnya gembala. Gembala tugasnya adalah menggembalakan. Domba yang digembalakan harus nurut. Harus, tapi bukannya nurut mati ya. Misalnya diajarin salah, amin aja gitu. Oh, bukan itu. Nurutnya kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Paham. Kalau tidak sesuai harus ditinggalkan. Nah, kekurangan orang yang mengkultuskan seseorang, dia buta dan tuli akhirnya. Si hamba Tuhan ini melakukan apapun dia ikuti terus. Kan nggak masuk akal itu. Masa hamba Tuhan melakukan percabulan dan sebagainya itu kan nggak masuk akal. Nah, tapi diaminkan kan sama pengikutnya. Itu orang yang sudah buta dan tuli itu pengikutnya itu. Dan itu terjadi di mana-mana. Kalau seseorang udah mengkultuskan, itu sudah kelewat batas. Harus dianalisa setiap perkataan. Sama, saya ada online Bible study begini, tolong dianalisa. Kalau salah, kasih tahu di mana salahnya. Dan saya nggak boleh sakit hati. Dan saudara nggak boleh diam saja. Oh, pasti bener lah. Enggak, bisa salah. Kalau tidak sesuai Alkitab, salah berarti. Begitu ya. Tadi mana? Paham. Jadi hamba Tuhan itu harus dihormati, tapi jangan dikultuskan. Kalau seandainya ada yang mau ada yang salah dalam ngajarin, langsung dikasih tahu aja supaya tidak terjadi kesalahan. Ya, ditegur baik-baik, jangan di depan umum. Kalau yang nggak mau ditegur, ya itu kebaskan debu. Tanggung jawab dia sama Tuhan. Gitu. Jelas ya? Loh, kemana tadi? Ya, Hadirin. jelas Pak. Oh, ya. Itu saja pertanyaannya? Oke, baik. Tuhan Iya, berkati. itu aja. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Flakos, silakan.
Selamat malam, Bapak Pendeta. Selamat malam. Minta maaf, off cam sebentar. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Ya. Bapak Pendeta nanti tolong dikoreksi. Yang saya catat di sini, kalau pembelajaran kita dalam Matius pasal 7 ini, kalau saya baca dari pasal 7 hingga pasal-pasal selanjutnya, pasal 12 ini, di situ Yesus lebih banyak mengajarkan tentang aplikasi daripada firman-Nya. Lebih banyak harus berbuat kenyataan yang harus dilakukan oleh orang Israel atau para pendengar pada waktu itu. Jadi yang saya tanggap di sini tindakan-tindakan profetik nyata yang harus kita buat, ya begitu ya Pak, dari pengejaran firman Tuhan itu kepada orang Israel. Ini nanti Rabu depan kita bahas, Pak, eksposisinya. Nanti summary-nya dari semua ini. Intinya pengajaran Tuhan Yesus adalah supaya kita hidup dalam etika kerajaan surga. Oh iya baik. Kalau enggak, berarti kita tidak beretika. Baik. Misalnya, kita tidak boleh menghakimi, tapi menghakimi ya berarti nggak punya etika itu orang itu. Oh gitu. Ya. Ya. Tapi mungkin ini agak terlalu jauh dari pasal 8 tadi. Bisa ya Pak? Tanya. Jangan, ini baru pasal 7. Oh, baru pasal 7. Oh, oke. Ya, baik Pak. Terus dari pasal 7 ayat 21 tadi. Ya. Itu kelihatan memang bahwa ahli-ahli Taurat itu mereka banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan bersifat agamawi. Segala aturan-aturan mereka tegakkan, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa surga. Ya. Apa sih supaya kita bisa melakukan kehendak Bapa itu seperti apa, Pak? Supaya apa? Maksudnya melakukan kehendak Bapa di surga itu apa yang harus kita lakukan? Oh, oke, baik. Yang pertama, kita harus mengerti firman secara benar. Makanya ada orang yang menganggap doktrin itu nggak penting lah, nggak ada hubungan dengan keselamatan, itu salah besar. Yang namanya firman Tuhan itu sangat amat penting. Kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus selalu mengajar yang paling penting. Makanya ini khotbah di bukit ajaran kan, langsung intinya. Yang paling penting itu ajaran. Apapun namanya, mau doktrin, mau ajaran, mau dogma, mau apa lagi ya. Apapun istilahnya sama aja. Itu prinsip yang harus dihidupi. Itu sangat penting. Ya, tidak boleh diremehkan. Ya, terus satu lagi Pak, terakhir. Ya. Bila mana kita memberitahukan firman kepada orang lain dan mereka tidak tanggapi, ya kita tidak perlu kecewa ya atau bagaimana gitu ya. Ya kita harus urusan mereka ya Pak. Ya, dan kita harus siap sedia kalau orang loh kok dia nggak mau ya menerima pemberitaan yang benar. Ya itu urusan dia sama Tuhan. Kita terbeban aja untuk menyadarkan. Tapi kan kadang-kadang orang malah marah, tidak mau menolak gitu. Nah ya sudah, kebaskan debu. Kebaskan debu. Iya. Iya. Berarti bukan salah kita lagi gitu maksudnya. Benar. Iya Pak. Berarti ya itulah konsekuensi kita ketika kita mau mengikuti Yesus, ya kita harus berjalan di jalan yang sempit tadi kan. Pintu masuk lewat pintu yang sempit. Iya betul. Nah ya mengikuti Yesus berarti membuat salib. Kita siap untuk menerima konsekuensi, tidak disukai banyak orang, gitu ya Pak ya? Iya, benar. Dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Pendeta pembelajaran di malam hari ini. Baik. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya, ini siapa ya? Pak Daniel atau siapa nih? Tertulis di layar @adau.daniel. Nggak ada ya? Oke. Bu Ivon kalau gitu. Silakan Bu. Ya, Pak, saya. Iya. Dengan siapa Pak? Adau, Daniel. Oh, sebentar ya. Setelah ini Ibu Ivon ya Pak? Ya. Oke. Ya. Bu Ivon silakan. Ya, makasih Pak. Ya. Pak, tentang Roh Kudus Pak. Kan kita diberi Roh Kudus Pak untuk dipimpin dalam kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, kalau orang itu
bisa salah, maksudnya dulu benar jadi salah, tapi dia merasa itu Roh Kudus yang memberikan kebenaran. Bagaimana Pak ya? Kok bisa salah gitu Pak? Kok bisa salah gitu ya? Oke. Iya, Roh Kudus memimpin itu bukan berarti kitanya robot lalu diseret sama Roh Kudus. Bukan itu, Bu, artinya. Kalau kita ikut barisan yang dipimpin oleh seorang pemimpin barisan, kita harus berbaris rapi nggak? Iya dong. iya, Nah, berarti ada unsur kita mau lari ya, salah kita, bukan salah pemimpinnya. Melarikan diri, tidak mau dipimpin. lah, tapi dia kok nggak merasa, Nah, kalau bicara perasaan, itu iya, subjektif. Memangnya ada orang yang merasa jadi nabi palsu? Nggak ada. Memangnya di zamannya Tuhan Yesus orang Farisi merasa bersalah? Enggak, merasa benar dia. oh iya, iya, Makanya iya, jangan pakai perasaan, pakai kebenaran. Kata iya, Alkitab iya. bagaimana itu yang benar. Bukan Jadi harus perasaan. balik ke Perasaan, oh, Alkitab, aku benar loh. Nah, perasaan ya nggak bisa dipakai. ya balik ke Alkitab lagi, caranya Iyalah, menilai. iya, 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 iya. ya. Bagaimana kita bisa membedakan ini Roh Kudus atau bukan dari Alkitab juga ya Pak? Iya dong, pasti. Kalau orang belajar Alkitab dengan benar dan melakukannya, lama-lama terasah dan peka untuk membedakan. Memiliki kepekaan, Bu. Ibu dengarkan khotbah minggu lalu, kalau nggak salah, yang judulnya Kecerdasan Roh. Kecerdasan roh, iya Pak. Di channelnya GMM, Gereja Mula-Mula. Iya, iya, Ya, itu, Bu. Prosesnya itu. Kecerdasan roh. Ya, iya, oke, itu saja. iya Pak. Terima kasih Oke, Pak. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Berikutnya Pak Ado, Daniel, silakan. Shalom Pak. Shalom. Eh, ini saya coba ini ya Pak ya, yang saya pelajari tentang yang tadi kita mengetuk, pintu dibuka dan kita meminta, kita menerima. Kalau yang saya pelajari, kalau saya hubungkan dengan Lukas 11 ayat 5 sampai 10, kok lebih ke arahnya gitu ya Pak. Jadi kalau di Lukas 11 5 sampai 10, kita itu minta untuk orang lain, Pak. Kita mau membantu orang lain, pasti Tuhan kasih. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, sebenarnya kan Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, Pak ya, bukan yang kita mau, daging kita mau. Biasanya kan manusia ini doa itu kan untuk kebutuhan dagingnya kita, untuk memenuhi kedagingan kita. Oke, Gitu, Pak. mengerti pertanyaannya. Ya, Paham ya? Oke, paham, saya paham. Ya, jadi gini Pak, sebenarnya keputusan terakhir ada di tangan Tuhan. Jadi, kalau kita minta dikasih apa enggak, Tuhan yang putuskan sebenarnya. Jadi bisa saja kita diberi juga, bisa. Orang lain diberi bisa juga, terserah Tuhan. Tapi secara umum prinsipnya adalah kalau kita minta itu untuk keselamatan jiwa, pasti dikasih. Kalau hanya untuk kesenangan fisik, belum tentu dikasih. Yang kedua, dikasih pun tidak langsung besoknya atau jam ini juga kan enggak. Bisa jangka panjang gitu. Tapi kalau doa kita benar, artinya yang diminta itu orientasinya kekekalan, keselamatan jiwa, apalagi untuk orang lain, ya Tuhan pasti kasih. Kan ada firman yang berkata Roma 8 ayat 28 kan? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau untuk mengasihi Tuhan, kalau nggak mengasihi Tuhan, mau doa puasa kayak apapun, kalau Tuhan bilang tidak, ya tetap tidak. Sedangkan kita mengasihi Tuhan saja, kalau Tuhan bilang tidak, tetap tidak juga, Pak. Contohnya Rasul Paulus. Dulu di dalam dagingnya Rasul Paulus sudah berdoa 3 kali, Tuhan bilang tidak. Sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Supaya Rasul Paulus tidak sombong. Begitu Pak Adam? Nah, maksud saya kalau yang di Lukas 11 itu kan ibaratnya meminta untuk orang lain ya yang sedang Iya, iya. membutuhkan, betul. Iya. Nah, kebanyakan ini kan yang dipelesetkan yang seperti Pak Wigno bilang tadi, dipelesetkan bahwa pokoknya kita minta pasti dapat.
Akhirnya kita tuh jadi peminta-minta Pak sebenarnya. Betul ya Pak ya, Ya, seolah-olah betul. kita ini Betul. sebagai orang yang katanya murid Yesus ya, tapi isinya minta-minta terus apa yang bisa kita berikan sama Tuhan? Kita cuma maunya minta tok gitu loh Pak ceritanya. Ya, Nah ini eh, coba saya gali lebih dalam Pak gitu loh, saya ya. pelajari ini gitu. Ya, Itu masalahnya banyak orang banyak minta tapi tidak pernah berbuat apa-apa untuk Tuhan. Nah, itu. Nah itu loh Pak. Yang dia bilang saya buat untuk Tuhan, saya tiap minggu ke gereja, Senin sampai Jumat pelayanan. Nah, saya kan bingung, Pak, pelayanan Tuhan kok masuk di penjara di gereja, Pak, setiap hari kan gitu ya. Itu, Pak. Ya, Oke. ya, ya. Oke. Oke. Yo, thank you, Pak. Ya, Thank you. Tuhan berkati. Yo. Berikutnya Pak Filipus, silakan. Ya, Malam, malam. mau tanya kalau untuk baptisan Yohanes itu Ya. tuh dulu di PL kan tidak ada. Itu kalau di PB kan ada, itu dasarnya dari mana Pak ya? Oke, baik, baik. Di Perjanjian Lama ada yang namanya baptisan proselit. Baptisan proselit itu kolam baptis orang diselam. Siapa yang diselam? Orang non-Yahudi yang mau memeluk agama Yahudi. Yang mau bertobat masuk agama Taurat, agama Musa. Nah, itu dibaptis selam. Ya. Nah, itulah yang diteruskan oleh Yohanes Pembaptis. Baptis selam. Jadi Oke. diterusin. Cuman maknanya beda. Kalau dulu supaya jadi beragama Yahudi, kalau sekarang bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Sama, Oke, baptisan kita juga pertobatan. Gitu. ya, Ya. terima kasih Pak. Oh, itu saja. Oke, itu berkati. Pak Filipus di kota mana? Salatiga Pak. Di mana? Salatiga. Salatiga. Oke. Ya. Saya ingat Salatiga itu. Kota yang nilainya 7, nah salahnya 3 gitu. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya. Berikutnya, ini ada tulisan Kiora ya. Silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Loh, kok di-mute lagi? Keklik lagi tuh. Nah, ya. Itu cara berdoa yang benar gimana, Pak? Oke. Kiora, coba tolong dibuka mic-nya dulu. Kiora, usianya berapa ya? Aku umur 12. Oh, masih anak-anak. Oke. Kiora, kamu umur 12 ya. Doa yang benar itu bagaimana gitu ya? Doa yang benar itu bicara apa adanya saja, Kiora. Misalnya kamu doa makan gitu ya, misalnya ya. Kamu bisa doa gini, Tuhan Yesus, aku mau makan, makanan yang tersedia di depan ini tolong berkati ya Tuhan, aku mengucap syukur. Amin. Nah, kan enak kan? Jangan doanya, waduh ngafalin sesuatu. Jangan, Kiora. Kamu harus anggap kamu belajar, kamu bicara dengan Bapak kamu. Jadi bicara biasa dengan Tuhan Yesus, yang tulus. Itu doa yang benar. Nah, kalau mau lebih lengkapnya, ikuti di channelnya GMM, Gereja Mula-Mula, itu ada tentang doa. Judulnya Doa Bapa Kami dan satu lagi Doa yang Benar, kalau nggak salah. Begitu ya, Yora? Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Budi. Pak Budi silakan. Selamat malam, Pak Witnyo. Terima Selamat kasih. malam. Saya bertanya ini, Pak, di Matius pasal 7 ya, jalan yang benar. Ya, Tadi dijelaskan bahwa ternyata mengikut Yesus itu sulit ya. Digambarkan pintu yang sempit dan pintu yang lebar. ya, Saya mau minta Pak Witnyo menilai saja. Nah, saya ini sejak kecil bergereja dan pengajaran yang selalu saya terima itu adalah bahwa kalau kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kamu selamat. Nah, lalu yang kedua, akhirnya isi pengajaran-pengajaran itu seolah-olah saya dalam menjalani hidup ini sudah mendapatkan keselamatan. Sehingga hidup itu hanya disyukuri saja. Bersyukur kepada Tuhan. Dan go with the flow. ya.
Dan selalu penekanannya di akhir adalah pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ini dalam malam hari ini saya Pak Wiknya menjelaskan bahwa mengikut Yesus itu sulit, jelas ini firman Tuhan dijelaskan Tuhan Yesus seperti itu ya. Ini mungkin bagaimana menurut Pak Wiknya? Apakah Oke, baik. ya? Sebenarnya kalimat tadi itu tidak salah. Kalau kita mengaku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita selamat. Itu kalimat itu tidak salah. Tapi pengertiannya harus dalam, bukan mengaku cuma pakai mulut terus besok buat dosa, bukan itu. Oh, Nah, artinya harus mengerti percaya itu apa. Percaya itu bukan gini, Pak, aku setuju Yesus Tuhan. Oh, ngapain setuju? Setan juga setuju. Kan setan setuju Yesus Tuhan. Bukan setuju iman itu. Percaya itu artinya kalau aku percaya berarti aku lakukan kehendaknya. Katanya percaya. Berarti ikut dia, ikuti jejaknya. Kan gitu. Nah, makanya iman tanpa perbuatan itu seperti tubuh tanpa roh, mati. Nah, ajaran tadi itu menyimpang karena salah mengerti, terlalu di permukaan, artinya tidak menyelam dalamnya apa maknanya. Maknanya kalau kita percaya Tuhan Yesus, ya manusia lama kita harus mati. Kan banyak ayat yang mengatakan begitu. Tuhan sendiri yang mengatakan, Pak. Nanti kita akan sampai di sana. Jika engkau tidak memikul salibmu sendiri setiap hari dan mengikut aku, kamu nggak bisa jadi muridku. Nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus, ya binasa. Kalau kamu tidak bertobat, dosamu tidak dihapus. Ya binasa, nggak bertobat. Apa itu bertobat? Ya melakukan kehendak Tuhan, balik lagi. Kan bukan bertobat itu jadi Kristen toh, mengadakan mujizat, mengadakan pengusiran setan, tapi ditolak Tuhan. Bukan itu. Nah, gitu. Jadi, bukan kalimatnya yang salah, tapi orang interpretasinya terlalu cetek, sehingga merasa sudah selamat, nggak usah ngapa-ngapain bisa selamat, selamat karena anugerah. Kalimatnya itu benar, tapi salah terus implementasinya. terlalu mensimpelkan ya. Iya, Oke. terlalu simpel gitu. Seolah-olah masuk surga itu gratis gitu. Enggak. Kan dari dulu dikatakan cuma-cuma kan, ada ayatnya. Ya. Tidak, di kitab Roma dikatakan oleh sebab itu kamu orang berhutang. Bukan hutang duit. Hutang apa? Hutang supaya kamu jangan hidup lagi menurut daging seperti dulu sebelum bertobat. Tapi hidup menurut roh. Maka kamu selamat. Makanya kalau baca Alkitab tidak boleh 1-2 ayat. Harus seluruh Alkitab baru ditarik kesimpulannya. Gitu, Pak. Wah, terima kasih Pak penjelasannya. Yang Oke. yang kedua ada Pak ini Pak. Ya, Tadi silakan. disebut Pak Weknyo yang di 2 Korintus 12 ayat 1 ya tentang Oh doa ya, Paulus. Itu kan Paulus dapat penglihatan ya. Itu ya. penglihatannya seperti apa Pak Weknyo? Karena kan dia bilang di ayat 3 itu saya tahu orang itu tapi tidak terlihat gitu loh. Itu Sebentar. gimana maksudnya? 2 Korintus berapa, Pak? 2 Korintus 12. Ya, ayat. Itu ayat 1 sampai itu tentang yang tadi Oh ya, oke, oke. Ya, doa mengerti. Paulus itu loh yang minta Ya, 3 ya, mengerti. kali. Ya. Jadi gini, Pak. Yang dimaksud penglihatan. Penglihatan itu bisa macam-macam. Penglihatan itu kita diberikan penglihatan gitu dalam keadaan setengah sadar atau bahkan sadar, bisa juga lewat mimpi, lewat macam-macam. Tapi intinya penglihatan yang ini, yang perikop ini adalah ia melihat seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, gak jelas nih. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, ini dia tidak tahu di luar tubuh atau apa, dia bingung. Tapi diangkat ke surga, ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, ada tafsir atau analisa bahwa yang dimaksud ini sebenarnya Paulus sendiri nih. Paulus tuh rendah hati. Jadi dia mengalami sampai surga ini pakai tubuh atau pakai apa ya? Gitu. Nah, dia ceritakan apa adanya. Nah, gitu Pak kira-kira. Oke. Bukan Tuhan Yesus ya, bukan ya. Oh, bukan. Bukan, bukan. Ini dia sedang cerita ada seorang Kristen. Oh. Nah, kemungkinan besar itu dirinya sendiri. Gitu.
Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke, Tuhan Tuhan memberkati. berkati. Berikutnya Pak Daniel tadi udah belum ya? Belum, Pak. Oh belum. Silakan Pak Belum, Pak Daniel. Wijno. Pak Wijno, kalau akhir-akhir ini kita sering lihat debat lintas agama atau para apologet itu, menurut Pak Wijno gimana itu? Oh, oke, baik. Sebenarnya apologetika itu adalah tugas kita semua untuk menjelaskan bagaimana iman kita di Alkitab ada ayatnya. Tetapi Hmm, apologet-apologet yang saya lihat ini sebagian besar tidak siap jadi apologet. ya. Akibatnya debat kusir. Akibatnya saling jelek-jelekin gitu pribadi gitu. Padahal kalau apologet harus adu bahan, adu ayat, adu kebenaran, bukan nyerang orangnya. Nah, kalau yang terjadi kebanyakan nyerang orangnya. Nah, kalau nyerang orangnya itu sudah bukan apologet. Ya, makanya saya nggak mau debat sama orang karena orang tidak siap dengan cara apologet yang benar, debat yang benar. Percuma ngotot-ngototan. Akhirnya pokoknya aku begini. Nah, ya kalau udah pokoknya ya buat apa kita diskusi Tapi dari tadi. Pak Wijno, kalau sering dengerin itu bisa nggak merubah doktrin, Begitu, Pak? Pak. Pak Wijno, Kecil suaranya. kalau Pak Wijno, kalau sering kita melihat debat itu bisa nggak merubah doktrin kita? Oke, baik. Kalau orang sering melihat debat dan dirinya tidak punya prinsip, ya dia diombang-ambingkan sana sini, lama-lama bingung. Tapi kalau dia sudah tahu prinsipnya, lihat debat juga dia tahu, ah ini salah ini, debatnya debat kusir. Sebenarnya bagus sih, latihan debat itu bagus. Cuman kalau keblinger lama-lama sukanya debat gitu. Nggak jadi berkat nanti kalau Oh, ngotot-ngototan. hmm. Oke, Pak Wijno. Terima kasih, Oke, Pak Wijno. Tuhan berkati. Terima kasih. Berikutnya Lika, silakan yang di Hong Kong.牧師你好，牧師喺邊度？呢度啊，話牧師呢度呢度，哦，牧師你好，做得牧師你好，你好，Ya, gimana apa kabar semuanya? salam buat Oma ya. Eh, eh,牧師向你打招呼翻。 Oke, ada pertanyaan Lika? Iya Pak, saya mau bertanya tentang eh, tadi kan membahas tentang hal menghakimi. Kemudian jika hal menghakimi itu tiba-tiba terbesit dalam pikiran kita gitu, tapi seseorang itu berjuang untuk segera mengalihkannya itu apa sudah termasuk dosa ya Pak ya? Enggak, gini. Ketika kita kesel sama seseorang terus mau melontarkan kata-kata kasar, nah itu menghakimi. Itu menghakimi. Tapi ketika kita sadar, oh iya ya nggak boleh juga ya. Bukan berarti nggak boleh marah loh ya. Marah ada yang marah kudus. Boleh marah orang supaya Sini dulu cepat. dia tidak binasa. Supaya dia selamat. Boleh marahin. Murid saya marah-marahin supaya lain kali benar. Nah, bukan itu artinya ya. Tapi menghakimi ketika kita kesel dan mulai nggak benar dan kita tahu ya kita bertobat saja. Oh iya tadi aku salah Tuhan. Nah, itu aja. Begitu ya Pak ya. Iya. Ya Pak. Dan saya mau menyampaikan ucapan syukur terima kasih Pak. 1 minggu yang lalu setelah Bapak Gembala dan semua saudara-saudari Bapak Ibu di tempat ini berdoa buat Oma, saya 2 hari kemudian dihubungi oleh suster gereja. Nanti tanggal 25 mendatang ini akan ada pelayanan khusus di PA-nya Oma untuk menginjili dan berbicara tentang kebangkitan, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus begitu. Terima kasih. Mantap, puji Tuhan. Luar biasa. Mantap. Terima kasih semuanya. Oke. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Oma Makasih ya, Pak. Tuhan berkati Oma. Bapak. Oke. Berikutnya Pak Andri, silakan Pak Andri. Malam Pak Wigno. Selamat malam. Pak Wigno mau tanya Pak Wigno. Ya. Matius 7 yang 15 sampai 23 mengenai yang ajaran sesat Pak Wigno. Ya. Kan kalau kita pahamin konteks kitab Matius kan terutama khotbah di bukit, kalau saya berangan-angan saat itu Yesus mengajarkan banyak orang Yahudi ya Pak ya saat itu ya.
Orang Yahudi ya. Ya, Para dan rasul juga dan kerumunan banyak. iya, dan saat zaman Yesus berkhotbah pun belum ada agama seperti sekarang, Pak. Belum. Saat itu agama Yahudi ya, dengan sekte-sektenya Farisi, Saduki, Zelot, Betul. Betul. dan berbagai macam kepercayaan Romawi juga sana ada gitu ya. Betul. Campur baur. Konteks pemahaman kita saat ini dalam ajaran Yesus ini itu mengacu kepada individu atau suatu aliran agama. Kalau saya mau mengimplementasikan nih saat ini, Oke, gimana, Pak? baik. Jadi ini bisa individu, bisa juga aliran suatu ajaran. Bisa. Dua-duanya bisa. Kalau orang melakukannya bukan atas kehendak Tuhan, itu pasti nabi palsu. Karena di kitab Yeremia Tuhan pernah marah begini. Kamu ya terlalu berani mengatakan yang tidak kusuruh mengatakannya. Nah, itu nabi palsu. Kalau nabi beneran dia mau mengatakan apa yang Tuhan katakan. Nggak maunya sendiri. Tapi buahnya dilihatnya nggak bisa cepat loh Pak Wigno. Jadi sulit buat kita menentukan mana yang sesat, mana yang enggak Pak Wigno. Betul. Nah, kalau dari buahnya si iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Baik perbuatannya. Tapi sebenarnya dia ada salahnya. Di ajarannya salah. Kan berbuat baik, penjahat bisa buat baik, Pak. Supaya dianggap baik. Padahal dia serigala. Kan gitu. Bagaimana supaya tahu membedakan benar dan salah? Bapak ikuti saja seminar itu, 7 natur kebenaran. 7 natur kebenaran itu diekstrak dari Alkitab, Pak, itu. Iya. PR Pak Wigno kepada saya kemarin udah dicatkan. Saya makin jadi bingung loh Pak. Denominasi 46.000 gereja Kristen. Kristen belum ada zaman Yesus. Sekarang baru ada setelah Yesus. Makin bingung. Ya, makanya saya bisa ngerti sih orang bingung itu. Apalagi yang awam sama sekali dan masih muda ya itu, wah bingung dia. Kok ini kecap ini nomor 1, kecap ini nomor 1, semuanya nomor 1, nggak ada nomor 2, kan nggak mungkin itu. Pasti salah satu aja. Pasti diuji, Pak. Diujinya bagaimana? Dengan membanding-bandingkan. Misalnya, saya ngomongnya begini, nah orang lain ngomongnya apa ya? Diadu aja dibandingkan dengan ayat Alkitab yang benar mana. Bisa. Kebenaran sesuai fakta. Gitu. Ya. Oke, Pak Wigno. Oke. Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Yosefina. Silakan Ibu. Puji Tuhan ya Pak. Ya. Shalom, Shalom. saudara-saudaraku semua. Ibu di kota mana, Bu? Ya, saya dari Depok, Pak. Oh, Depok, ya. Silakan. Ya. Tentang pengajaran sesat, Pak. Ya. Saya udah terjun, boleh ya saya beri kesaksian sedikit. Boleh. Saya udah terjun di dalamnya, Pak, ikut ajaran sesat. Ya. Karena saya ngelihat mereka itu baik sekali. Ternyata begitu saya masuk di dalamnya, Tuhan maunya lain, Pak. Dari tahun 90. Saya hanya 2 tahun. Dan pada saat itu, pendetanya dari Amerika, Pak. Saudara-saudaraku, pendetanya dari Amerika. Dia bilang, dia kasih khotbahnya bahwa dia ketemu Musa face to face. Langsung bicara gitu loh Pak Wigno. Saya dengar khotbah itu, saya langsung menentang Pak. Di banyak teman-teman saya ada semua ngumpul kita Pak. Di situ saya bilang, setahu saya ini iman saya. Oh jadi saya dipanggil Ibu Yos Pak di kebaktian itu. Ya. Jadi Bu Yos setiap pulang dari persekutuan kami, Bu Yos baca Alkitab loh. Memang Alkitab ini yang benar, nggak ada lagi. Ya. Karena saya melihat selama saya setahun mengikuti ajaran ini, kok saya lihat sedikit demi sedikit melenceng. Nah, saya terus bilang, wah kalau kayak begini, saya nggak percaya. Sedangkan dulu saja Tuhan memperlihatkan kepada Musa api ya kebakar. Masa ini pendeta yang dari Amerika bilang dia face to face, dia ngobrol sama Tuhan. Tuhan bilang harus begini, harus begini, harus begini. Perpuluhan. Saya bilang, aduh, lu kayak gini, waduh. Terus saya ngomong sama yang di Indonesia nih Pak.
gembala kita. Saya bilang, Pak, maaf. Besok pagi ini kita kebaktiannya di villa, Pak. Ya. Villa Puncak. Nah, saya bilang, Pak, besok saya sama anak-anak saya nggak di sini lagi. Saya masuk baik-baik, saya keluar pun baik-baik. Ya. Karena Tuhan juga maunya kita selalu berbuat yang baik. Ya. Tetapi kalau masalah face to face dengan Tuhan, saya nggak percaya. Ya. Dan saya lihat banyak melenceng. Kalau perjamuan, nggak seperti di gereja perjamuannya, Pak. Nggak pernah pakai ayat. Hanya minum saja. Jadi saya bilang bagaimana kita mau tahu firman. Saya masuk ke sini karena saya lihatin Anda semua baik-baik gitu loh, Pak. Pokoknya seperti yang Bapak tadi di firman tadi, serigala berbulu domba itu benar, Pak. Saya udah rasakan itu. Saya udah rasakan, Pak. Justru itu saya mengucap syukur buat Tuhan bahwa saya keluar, semuanya keluar, Pak, habis. Oh, ya. Jadi saya bilang, oh Tuhan maksudnya ini, ada rencana Tuhan juga, Pak. Akhirnya mereka bilang, tapi Ibu jangan mempengaruhi ibu-ibu yang lain ya. Saya bilang, saya nggak perlu mempengaruhi. Mereka bisa tahu, lihat aja di firman. Saya bilang begitu, Pak. Ternyata betul, Pak. Puji Tuhan, semuanya masing-masing sudah keluar, masing-masing di gereja Pak Niko ada, gereja Betel-Betel, semua udah keluar. Ya, Puji macam-macam, Tuhan, Pak. sudah ditutup, Pak. Itu Oh. adanya di Bintaro, Pak. Ya, ya. Ya, Jadi oke. buat Baik. saudara-saudaraku nggak usah bingung. Semuanya emang seperti serigala berbulu domba itu. Ya, Kalau hati-hati. kita terjun baru kita tahu, Pak, yang benar. Ya, Kalau ya. kita belum terjun, belum tahu. Puji Ya. Tuhan ya, Pak. Terima Puji kasih, Tuhan. Pak. Ya, Selamat Tuhan malam. berkati, Bu. Tuhan memberkati kita semua. Ya, ya. Makanya sangat penting untuk memiliki kepekaan, membedakan roh. Amin. Amin, Pak. Kepekaan akan, kalau kita sudah peka ya, itu belum buka ayat pun kita ada yang nggak beres nih, gitu. Makanya ikut online Bible study harus urut terus sampai akhir Amin, Pak. nanti. Gitu, Amin. ya. Oke, Dengan baik. good night juga, Pak. Good night Oh, membangun. Saudara saya yang sedang cuci darah, yang ya, ya. tadinya 2 minggu, 1 minggu 2 kali, sekarang seminggu sekali. Oh, Membangun. Tuhan. Good Puji night. Tuhan. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati kita Ya, semua. memberkati. Ya, amin. Amin, Pak. Makasih. Berikutnya Pak Herman Saputra. Silakan, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam. Pertanyaannya langsung, Pak. Oh iya, saya lanjut, Pak, pertanyaan saya 3 minggu yang lalu ya kurang lebih itu. Ya. Kan Allah Bapa itu ada dengan sendirinya, Pak. Ya. Tuhan Yesus, Bapa bilang waktu itu ada juga dengan sendirinya, begitupun dengan Roh Kudus ada dengan sendirinya. Ya. Yang saya mau tahu kuasa daripada Tuhan Yesus itu datangnya dari mana, begitupun kuasa daripada Roh Kudus itu datangnya dari mana? Karena dia ada dengan sendirinya, Pak. Ya. Jadi Itu saja. Oke, baik. Jadi Roh Kudus itu roh Allah. Roh suci, roh Allah. Jadi bukan dari mana ya, memang roh Allah. Menyatu dengan Bapa juga. Nah, Tuhan Yesus anak tunggal Bapa. Segala kuasa diberikan kepadanya oleh Bapa. Di langit, di bumi. Ada ayatnya. Itu kata anak itu dalam bentuk kata kiasan atau dalam bentuk bagaimana, Pak, itu? Bisa dibahas lebih gampang saya mengerti, Pak. Baik, baik. Kalau kita bicara istilah anak, itu jangan pikirannya seperti anak di bumi. Bukan begitu. Nanti kalau kita bicara anak kunci, nanti lahirnya di rumah sakit mana, bukan gitu. Anak itu artinya rohnya dari Bapa. Itu semuanya begitu artinya. Ya. Karena Bapa di surga disebut Bapa segala roh, di kitab Ibrani ada. Nah, jadi Tuhan Yesus dalam hal ini bukan ciptaan, anak tunggal Bapa. Gitu. Oh, berarti Tuhan Yesus itu roh daripada Bapa, Pak. Seperti Roh Kudus, seperti itu, Pak, maksudnya? Ya, tapi pribadinya beda loh ya. Jadi Tuhan Yesus pribadi yang berbeda. Dalam hal apa itu, Pak, pribadinya berbeda? Dalam segala hal. Pribadinya beda ya, bukan satu pribadi loh. 3 pribadi. Kalau ada yang bilang itu satu, ya satu kesatuan ya benar. Tapi pribadinya 3.
Kalau enggak, masa Tuhan Yesus berdoa pada dirinya sendiri? Kan kepada Bapa. Tuhan Yesus mengajar kita semua, kalau berdoa, Bapa kami yang di surga. Itu jelas. Lalu mengapa Tuhan Yesus mengatakan akulah Alfa, akulah Omega? Lalu Bapa itu Alfa dan Omega juga atau seperti apa, Pak? Di perjanjian lama, Bapa itu Alfa dan Omega. Di kitab Yesaya jelas. Di kitab Wahyu, Tuhan Yesus pun mengaku akulah Alfa dan Omega. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapaknya dalam segala hal sama. Sehingga Tuhan Yesus bisa mengenakan predikat Bapaknya. Sama persis. Segala kuasa di langit, di bumi dalam tanganku. Sama persis. Apa yang Tuhan Yesus lakukan atas nama Bapaknya juga. Nggak masalah itu. Nah, itu maksudnya saya khotbahkan juga. Bapak bisa ikuti khotbah kita yang judulnya Alfa dan Omega. Di channelnya GMM. Lengkap. Ayat-ayatnya lengkap. Ya. Oh, seperti itu, Pak, ya, maksudnya. Iya. Sudah cukup jelas, Pak. Karena kadang-kadang kalau saya berdoa, sering saya bingung. Saya berdoanya ini. Oke, gini Pak. Kalau berdoa, nanti Bapak dengarkan ada 2 khotbah, 2 Bapak kami, dan satu lagi doa yang benar di channelnya GMM, Gereja Mula-Mula. Tapi intinya begini. Tuhan Yesus mengajar kalau berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, artinya ditujukan kepada Bapa. Tapi dalam ayat lain Tuhan Yesus juga berkata begini, mintalah kepadaku, maka Bapakku yang di surga akan memberikannya. Jadi kita boleh berdoa langsung ke Bapa, ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus. Karena tidak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus, kan? Tapi bisa juga berdoa kepada Tuhan Yesus. Itu kuasa telah diberikan kepada anaknya setelah Tuhan Yesus meninggal. Ya. Setelah bangkit. Setelah bangkit. Ya, setelah bangkit maksud saya. Ya. Seperti itu. Ya. Karena Tuhan Yesus kan mengosongkan diri, Pak. Dari surga turun mengosongkan diri. Kalau itu saya sudah paham, Pak. Sudah banyak seri khotbah Bapak saya ikuti. Ya. Nah, makanya setelah bangkit segala kuasa diberikan lagi semuanya. Iya, paham. Sebelumnya, gitu ya. Iya. Cukup jelas, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati, Pak Herman. Berikutnya Sarawi. Yuk, silakan. Waktunya sudah mepet. Shalom, Pak. Shalom. Ya, Pak, saya mau tanya tentang pengajaran ya, Pak. Ini yang kalau di kita kan kita tahu Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ya. Sedangkan di pengajaran kepercayaan yang lain, beberapa kepercayaan yang lain, mereka itu kadang bingung dan mengatakan kenapa di dalam kepercayaan kamu ada Allah, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Kenapa ada anak, ada Tuhan Yesus? Kan sedangkan itu Allah itu tidak beranak, dia maha kuasa, dia tunggal. Jadi kalau saya menjelaskan mungkin kepada sesama kekristenan kita, mungkin mereka mudah, gampang untuk mencernanya, walaupun saya harus terangkan pelan-pelan. Ya Pak, sedangkan saya harus menjelaskan gimana ya ke mereka dengan cara yang sederhana yang bisa ditangkap dengan iman mereka seperti itu, Pak. Oke, ya, Pak. Cara menjelaskannya begini. Ya. Kalau mendengar kata anak, itu jangan langsung pikirannya anak secara biologis. Allah kok punya anak? Allah kan nggak punya anak lah. Siapa yang bilang Allah punya anak? Anak maksudnya anak biologis. Makanya pertanyaan orang-orang konyol itu kan, di mana melahirkannya Allah? Oh, itu kurang ajar sama Allah. Ya, mereka yang dimaksud anak itu, ya. Kan ada istilah anak kunci. Memangnya kuncinya beranak di rumah sakit. Itu suatu istilah. Hubungan. Kalau Allah punya anak, artinya itu hubungannya antara bapak dan anak. Rohnya dari bapak, roh bapak. Makanya disebut anak. Sama, hari ini telah kuperanakan kok. Jangan nanya peranakannya di rumah sakit. Bukan itu. Ini suatu figuratif. Gambaran. Ya, jadi kadang-kadang orang Kristen sendiri nggak bisa menjelaskan. Padahal yang dimaksud anak itu kita pun anak Allah. Ayo, kita tahu nggak semua bahwa kita anak Allah. Terus kita dilahirkan sama Allah maksudnya di rumah sakit kan nggak gitu. Kenapa disebut anak Allah? Nah, kan ada ceritanya penjelasannya. Jadi nggak usah jelaskan bagaimana, jelaskan gini. Yang dimaksud anak bukan anak biologis.
Sama seperti anak kunci itu anak apa artinya? Ini bukan anak kunci. Ini Allah punya anak. Artinya perwakilan. Artinya rohnya dari Allah. Artinya macam-macam. Artinya hubungannya Allah, Bapak dan anak. Tapi Tuhan Yesus beda. Dia pencipta anak tunggal. Makanya disebut anak tunggal. Malaikat disebut anak juga. Kita pun disebut anak-anak Allah di bumi. Nah, gitu. Tapi itu akan sulit diterima karena mereka nggak ngerti apa-apa sih. Iya Pak, iya kadang mereka juga bilang, kok kamu Tuhannya ada 3 ya gitu loh. Dari buahnya kamu akan tahu siapa yang benar. Kalau kita diajar mengasihi musuh, kalau ajaran lain mengasihi musuh atau membunuh musuh, Ya Pak, itu aja deh. Suka mengkafir-kafirkan orang nggak? Kalau kita nggak boleh loh. Di iya Alkitab Pak, dikatakan barang siapa ngatain saudara yang kafir, dia dibuang ke neraka. iya Pak. Dari ajarannya kita tahu, nggak usah pakai teori yang rumit-rumit. Kalau Alkitab mengatakan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, terus kita mau komplain apa dasarnya? Ayo. Ya, mereka kadang ada juga yang mereka bukan mau menjudge atau mau ngomong negatif ya Pak, tapi mereka kayak kebingungan gitu loh Pak. Nah, itu yang Jangan Pak. bingung. Iya, Makanya kita menjelaskannya jangan bingung. Ada Bapa di surga jelas dong. Kita panggil dia Bapa boleh nggak? ya, Nah, Allah itu kita panggil Bapa. Lalu Allah punya anak tunggal Bapa, punya banyak malaikat, anak-anak Allah. Tapi ada yang tunggal Tuhan Yesus, pencipta. iya. Ya kan? Nah, sekarang kita ada roh Allah dalam diri kita. Udah gitu doang. Jangan bilang 3 tapi satu tapi 3 ya mereka nggak bakalan ngerti. Iya Pak, iya. Ya. Iya Pak. Jadi itu yang membingungkan mereka Pak. Ya. Dan kadang kita juga mau menjelaskannya, aduh gimana yang menjelaskannya ya gitu loh Pak. Ya. Ya. Jelaskan dengan cara sederhana aja. Iya Pak, dengan cara seperti ini aja ya Pak ya. Ya. Ya oke. Ya Pak, oke. Ya Tuhan memberkati Pak. Oke, Tuhan memberkati. Iya Pak. Ya, pas habis. Minta maaf kalau ada yang mau bertanya lagi. Oh, udah nggak ada. Tadi Pak Kris mau tanya. Ya udah nggak apa-apa. Sudah selesai soalnya waktunya habis. Baik Bapak Ibu Saudara. Nanti Rabu depan kita lanjutkan dengan eksposisi kitab Matius dari pasal 5 sampai pasal 7 ya. Merangkum 3 pertemuan kita yang sampai hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua sudah diberkati. Kami semakin mengerti. Semakin kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, memiliki Tuhan Yesus seperti Engkau. Dan memiliki Roh Kudus dalam diri kami. Terima kasih untuk program online Bible Study. Kami percaya Tuhan yang pimpin. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti online Bible Study ini. Biarlah kami semua merasakan ada ikatan persaudaraan di antara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dari malam ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Ya, amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.